Internet telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan terhubung. Namun, ini juga membuat kita tuh rentan terhadap serangan cyber. Hacker terus-menerus menemukan cara baru untuk mencuri informasi pribadi, menguras rekening bank, dan mengkompromikan privasi kita. Tapi jangan khawatir guys, karena ada langkah-langkah yang bisa kamu ambil untuk melindungi dirimu dan data kamu. Dan di video ini, kita akan bahas tips terbaik untuk menghentikan hacker di jalurnya dan menunjukkan bagaimana alat seperti VPN tuh dapat memberikan lapisan keamanan tambahan. Kami juga akan menyoroti 3 penyedia VPN teratas ya, yaitu NordVPN, ExpressVPN, dan Surfshark untuk membantu kamu memutuskan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kamu. Apa yang dicari sama hacker? Nah, hacker tuh menargetkan informasi pribadi dan keuangan untuk berbagai alasan ya. Pencurian identitas itu adalah tujuan umum ya, di mana informasi yang dicuri itu digunakan untuk membuka akun palsu, mengajukan pinjaman, atau bahkan melakukan kejahatan atas nama korban. Penipuan keuangan itu adalah ancaman signifikan lainnya, dengan hacker yang mendapatkan akses ke rekening bank atau kartu kredit untuk melakukan transaksi yang tidak sah. Selain itu, hacker sering mengeksploitasi data untuk dijual kembali, di mana kebiasaan browsing, riwayat pencarian, atau detail pribadi kamu itu dijual kepada perusahaan pihak ketiga ya. Ini tuh menciptakan efek domino guys, yang mengeksposmu pada risiko lebih lanjut tanpa sepengetahuanmu. Memahami risiko ini itu adalah langkah pertama untuk melindungi dirimu ya. Untungnya ada langkah-langkah proaktif yang bisa kamu ambil untuk menjaga kehidupan digital kamu. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita selami lebih dalam setiap strategi untuk memahami bagaimana kamu itu bisa membangun pertahanan yang solid terhadap ancaman cyber. Nomor satu, gunakan kata sandi yang kuat dalam mengelola kata sandi ya. Membuat kata sandi yang kuat itu mungkin terasa merepotkan gak sih? Tetapi ini adalah salah satu cara paling sederhana dan paling efektif ya untuk melindungi akun kamu. Kata sandi yang kuat itu bukan hanya campuran karakter yang secara acak, tetapi kombinasi yang disengaja dari huruf besar dan juga kecil, angka, dan juga simbol ya. Kuncinya adalah membuatnya setidak terduga mungkin. Anggap aja kayak kata sandi kamu tuh sebagai kunci ya. Semakin kompleks maka semakin sulit untuk dibobol guys. Namun tantangan itu muncul ya ketika kamu itu memiliki banyak akun yang masing-masing memerlukan kata sandi unik. Mengingat semua kombinasi ini bisa terasa luar biasa. Disinilah pengelola kata sandi itu berperan ya guys. Pengelola kata sandi itu bertindak seperti brankas digital yang menyimpan semua kata sandi unik kamu dengan aman di balik satu kata sandi utama. Maka dengan cara ini kamu itu hanya perlu mengingat satu kata sandi yang kuat, sementara pengelola menangani sisanya. Selain kenyamanan, ini memastikan bahwa kamu itu tidak menggunakan kembali kata sandi kamu, yang merupakan kesalahan umum yang memudahkan hacker untuk mengakses beberapa akun. Bagi mereka yang mencari opsi gratis, pengelola kata sandi andal seperti Bitwarden, LastPass, dan juga KeePass itu menawarkan beberapa fitur yang sangat baik ya guys. Bitwarden itu sangat dipuji karena transparansi open source-nya dan penyimpanan code yang aman di situ. Terus LastPass yang free itu menyediakan pengisian otomatis yang mulus dan sinkronisasi di satu jenis perangkat. Sementara KeePass itu sempurna bagi mereka yang lebih banyak penyimpanan lokal dan kontrol penuh atas data mereka. Bayangkan skenario di mana salah satu akunmu itu dikompromikan ya guys. Jadi kalau kamu itu telah menggunakan kata sandi yang sama di berbagai platform, maka hacker dapat dengan mudah mengeksploitasi ini dan menyusup ke akun lainnya. Namun menggunakan pengelola kata sandi itu menghilangkan risiko ini ya, yang ngasih kamu ketenangan pikiran dan lapisan perlindungan tambahan nantinya. Nomor 2, aktifkan autentifikasi dua faktor. Kalau ngebahas password sebenarnya nggak peduli seberapa kuat ya, kadang-kadang tuh bisa jatuh ke tangan yang salah guys. Itulah mengapa autentifikasi dua faktor atau 2FA itu tuh adalah garis pertahanan kedua yang penting banget. Dengan autentifikasi dua faktor, masuk ke akun kamu tuh memerlukan bukan hanya kata sandi ya, tapi juga kode unik yang dikirim ke ponsel atau email kamu. Langkah aman ini bertindak sebagai penghalang yang mastiin bahwa bahkan kalau seseorang itu mengetahui kata sandimu, mereka tidak dapat mengakses akunmu tanpa kode verifikasi guys. Pertimbangkan rekening bank kamu sebagai contoh ya guys. Kalau kamu itu seorang hacker yang berhasil mendapatkan kredensial login kamu, mereka itu mungkin mengira mereka telah mendapatkan jackpot ya. Namun dengan autentifikasi dua faktor yang diaktifkan, mereka itu akan menemui hambatan ya ketika diminta untuk kode uniknya. Kode unik ini tuh seringkali sensitif terhadap waktu dan juga dikirim ke perangkat yang hanya kamu miliki aksesnya guys. Ini adalah cara sederhana ya, namun sangat efektif untuk melindungi akun sensitif seperti perbankan, media sosial, dan juga email. Mengaktifkan autentifikasi dua faktor tuh sangat mudah ya, dan hanya memerlukan beberapa menit aja di pengaturan akun kamu. Anggaplah ini seperti mengunci pintu dan juga kemudian mengaitkannya untuk keamanan ekstra ya guys. Ini adalah usaha kecil yang sangat berarti dalam menjaga akun kamu tetap aman. Jaga perangkat lunakmu tetap diperbarui ya guys. Kita itu semua pernah ya bersalah menekan tombol ingatkan saya nanti gitu ketika diminta untuk memperbarui perangkat kita. Namun sebenarnya pembaruan tersebut tuh lebih dari sekedar ketidaknyamanan guys. Mereka itu sangat penting ya buat keamanan kamu. Pembaruan software tuh seringkali mencakup patch untuk kerentanan yang mungkin telah dieksploitasi sama hacker. Dengan mengabaikan pembaruan ini, kamu itu pada dasarnya ya membiarkan pintu terbuka lebar bagi penjahat cyber. Pikirkan cara ini guys, hacker tuh selalu mencari titik lemah dalam perangkat lunak populer. Setelah mereka itu mengidentifikasi kerentanan, mereka itu dapat menggunakannya untuk menyusup ke sistem dan juga mencuri data. Para developer tuh kemudian terburu-buru merilis pembaruan yang memperbaiki kesalahan ini ya. Dengan menjaga softwaremu itu tetap diperbarui, kamu tetap selangkah lebih maju dari hacker guys. Ini nggak hanya berlaku untuk sistem operasi kayak aplikasi, browser, dan juga web. Bahkan program antivirus juga memerlukan pembaruan rutin ya guys. Banyak aplikasi sekarang tuh menawarkan pembaruan otomatis ya, tetapi tetap merupakan ide yang baik untuk memeriksa secara manual sesekali guys. Kalian harus tetap update dengan pembaruan buat mastiin bahwa kamu itu dilengkapi dengan pertahanan terbaru terhadap ancaman yang muncul. Keempat, waspadai penipuan phishing. Penipuan phishing tuh adalah salah satu taktik paling menipu yang digunakan hacker ya. Penipuan ini seringkali muncul dalam bentuk email atau pesan yang tampak berasal dari sumber yang sah, seperti bank kamu atau perusahaan terpercaya. Mereka itu akan mendesakmu untuk mengklik link yang mengklaim perlu untuk memverifikasi akun kamu untuk menyelesaikan masalah ya. Setelah kamu itu mengkliknya, kamu itu akan diarahkan
ke website palsu yang dirancang untuk mencuri kredensial login atau informasi pribadi kamu. Kunci untuk menghindari penipuan phishing ini tuh adalah kewaspadaan guys. Selalu periksa alamat email pengirim dengan teliti, di mana email phishing tuh ya seringkali mengandung kesalahan ejaan kecil atau nama domain yang aneh yang mengungkapkan bahwa mereka itu bersifat penipuan ya. Jadi kalau kamu itu menerima permintaan mendesak untuk informasi, tahan godaan untuk bertindak segera guys. Sebaiknya ya kalian bisa hubungin organisasi tersebut secara langsung menggunakan channel resmi untuk memverifikasi permintaan mereka. Hacker itu berkembang dengan menciptakan rasa urgensi ya yang menipumu untuk bertindak tanpa berpikir. Dengan tetap berhati-hati dan juga memeriksa setiap link atau lampiran, kamu bisa ngalahin taktik ini dan juga menjaga informasi kamu tetap aman ya guys. Nomor 5, gunakan VPN untuk browsing yang aman. Jaringan WiFi publik seperti yang ada di kedai kopi atau bandara itu terkenal sebagai tempat berburu hacker ya. Jaringan ini seringkali nggak aman loh, yang ngebuatnya gampang banget bagi penjahat cyber untuk mencegah data kamu. Disinilah VPN atau jaringan pribadi virtual itu menjadi sangat penting ya guys. VPN itu bekerja dengan membuat terowongan transkripsi antara perangkatmu dan juga internet. Terowongan ini mastiin bahwa data kamu itu tetap pribadi dan nggak dapat diakses oleh hacker. Bahkan di jaringan yang nggak aman, dengan VPN alamat IP kamu itu disembunyikan ya guys, yang membuatnya tampak seolah-olah kamu itu browsing dari lokasi yang berbeda tuh. Ini menambah lapisan anonimitas tambahan ya, yang melindungimu dari serangan yang ditargetkan. Jadi mari kita lihat 3 penyedia VPN teratas yang dapat membantu kamu mengamankan aktivitas online kamu. Pertama adalah NordVPN. NordVPN itu dikenal karena fitur-fitur canggihnya ya, termasuk double VPN yang menginskripsi data kamu 2 kali untuk keamanan tambahan. Threat Protection Pro-nya itu ngeblokir malware dan juga iklan yang mengganggu guys. Sementara Dark Web Monitor itu ngasih tahu kamu ketika informasi pribadimu itu muncul di Dark Web. Kemudahan menggunakan NordVPN dan kecepatan yang sangat cepat itu menjadikannya pilihan yang dapat diandalkan ya, baik untuk pemula maupun pengguna yang paham teknologi. Kalau kamu itu mau mulai dengan NordVPN, kami udah nyediain linknya buat kamu di deskripsi ya. Klik aja linknya guys, dan itu bakal ngebawa kamu ke halaman ini. Dan seperti yang kamu lihat tuh, mereka masih ngejalanin holiday sale pada saat perekaman. Jadi kalian bisa langsung action ya sekarang. Dari sini kamu itu bisa langsung klik get a deal dan memilih dari salah satu dari 4 plan berbeda mereka ya. Mereka itu memiliki plan dasar mulai dari $2,88 per bulannya, terus plan standar di $3,27 per bulannya, dan plan berikutnya itu di $4,72 per bulannya, serta plan prime-nya di $7,61 per bulannya. Harga ini akan berubah ya ketika kamu itu mengubah masa berlangganan. Di sudut kiri atas ini kamu bisa milih plan 2 tahun, 1 tahun, atau bahkan 1 bulan. Dan mari kita pilih plan yang 1 tahun guys, karena itu adalah plan yang paling populer. Dan kamu bisa lihat ya, hanya dengan $74,85 kamu akan mendapatkan 1 tahun penuh dengan NordVPN. NordVPN juga punya jaminan uang kembali 30 hari ya, jadi kamu itu bisa mencobanya tuh. Lihat apakah itu VPN yang tepat buat kamu dan buat keputusan dalam 30 hari guys. Sekali lagi, jangan lupa untuk menggunakan link di deskripsi untuk memulai dengan NordVPN dan mendapatkan harga yang terbaik. Selanjutnya kita itu punya ExpressVPN ya. ExpressVPN itu menonjol karena teknologi server yang terpercaya yang memastikan bahwa tidak ada data yang pernah ditulis ke hard drive ya. Dengan server di 105 negara dan juga inskripsi terbaik di kelasnya, ia menawarkan kecepatan, keamanan yang tak tertandingi loh. Jadi mau kamu itu lagi streaming, main game, atau bekerja dari jarak jauh, ExpressVPN itu ngasih pengalaman yang mulus sambil menjaga data kamu tetap aman guys. Kalau kamu itu ingin memulai dengan ExpressVPN, kami juga akan menyediakan linknya untuk mereka di deskripsi ya. Kalau kamu itu mengklik linknya, itu bakal ngebawa kamu ke halaman ini ya, dimana seperti yang kamu lihat ya teman-teman, kamu itu bisa mendapatkan 3 bulan ekstra gratis ketika kamu itu mendaftar untuk plan 12 bulannya. Cukup klik Get ExpressVPN di situ, di sini, dimana mereka itu memiliki 3 plan berbeda. Ada plan 1 bulan, 12 bulan, dan dimana kamu itu juga bisa mendapatkan 3 bulan gratis nantinya. Atau mereka itu sebenarnya ya masih menjalankan penjualan ya pada saat perekaman untuk 2 tahun di sini, dan kamu itu akan mendapatkan 4 bulan gratis guys, yang merupakan penawaran yang sangat bagus banget tuh. Jadi kalau kamu itu pengen mulai dengan ExpressVPN, cukup klik link di bawah ini di deskripsi untuk memulainya. ExpressVPN juga memiliki jaminan uang kembali 30 hari ya. Jadi kamu itu bisa mencobanya guys. Lihat apakah kamu itu lebih suka ExpressVPN dan buat keputusanmu ya. Sekali lagi, jangan lupa untuk mengklik linknya di deskripsi untuk memulai dengan ExpressVPN. Terakhir, kita itu punya Surfshark ya. Surfshark itu menggabungkan keterjangkauan dengan fitur keamanan penting di situ. Koneksi perangkat tanpa batasnya itu menjadikannya ideal untuk keluarga dan juga individu dengan banyak gadget ya. Surfshark Alert itu ngasih tahu kamu tentang pelanggaran yang melibatkan data pribadimu. Sementara kebijakan tanpa locknya itu mastiin bahwa aktivitas onlinemu itu tetap pribadi ya. Ini adalah solusi komprehensif bagi mereka yang mencari perlindungan berkualitas tinggi dengan anggaran yang terbatas guys. Kalau kamu itu ingin mulai dengan Surfshark, kami itu akan menyediakan linknya untuk mereka di deskripsi, dan itu bakal ngebawa kamu ke halaman ini tuh, dimana kamu itu bisa melihat bahwa kamu itu bisa mendapatkan 4 bulan ekstra pada saat perekaman ya. Cukup klik Get Surfshark di situ, dan dari sini kamu itu bisa memilih dari 3 plan berbeda mereka. Ada Surfshark Starter, ada Surfshark One, dan juga Surfshark One Plus ya. Sekali lagi, kamu itu bisa memilih antara masa berlangganan buat 24 bulan, 12 bulan, atau 1 bulan ya. Di sini mari kita pilih opsi 12 bulan ya buat plan Surfshark One ya, dan untuk $54,24 kamu itu akan mendapatkan 1 tahun penuh dengan Surfshark guys. Sekali lagi, mereka itu juga memiliki jaminan uang kembali 30 hari. Jadi kamu itu bisa mencobanya ya. Lihat apakah itu VPN yang tepat buat kamu dan buat keputusan dalam 30 hari ya guys. Jadi kalau kamu itu ingin mulai dengan Surfshark, kami akan menyediakan linknya buat mereka di deskripsi di bawah ya. Nomor 6, batasi informasi pribadi kamu secara online guys. Berbagi detail pribadi secara online itu telah menjadi hal yang biasa sebenarnya, tetapi ini juga merupakan tambang emas bagi para hacker sih. Platform media sosial khususnya tuh seringkali digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang target potensial. Sebuah
Sebuah postingan sederhana tentang plan liburan kamu atau foto yang mengungkapkan lokasi kamu itu dapat memberi petunjuk yang dibutuhkan hacker untuk melancarkan serangan ya. Untuk melindungi dirimu, batasi jumlah informasi pribadi yang kamu bagikan. Gunakan pengaturan privasi yang mengontrol siapa aja yang bisa melihat postinganmu. Dan hindari berbagai detail sensitif seperti alamatmu, nomor teleponmu, atau ya beberapa hal lainnya ya, termasuk beberapa informasi keuangan. Ingat, sekali sesuatu itu ada di internet, hampir gak mungkin untuk menghapusnya sepenuhnya ya guys. Kamu harus sadar akan tempat kamu itu berbagi ya, dimana itu dapat secara signifikan mengurangi resiko kamu menjadi target ya. Nomor 7, cadangkan data kamu. Bahkan dengan pertahanan terbaik, tidak ada sistem yang sebetulnya itu kebal terhadap serangan cyber guys. Oleh karena itu, mencadangkan data kamu itu sangat penting ya. Cadangan rutin tuh mastiin bahwa kamu itu nggak kehilangan file penting dalam kasus serangan ransomware atau kegagalan perangkat keras. Pertimbangkan untuk menggunakan penyimpanan cloud atau hard drive eksternal untuk redundansi ya. Cadangan cloud itu lebih nyaman dan juga dapat diakses dari mana aja guys. Sementara buat cadangan fisik itu ngasih lapisan keamanan tambahan ya. Kalian bisa jadwalkan cadangan otomatis untuk menjaga data kamu tetap update dan juga terlindungi. Dengan cadangan yang andal, kamu itu dapat pulih dengan cepat dari serangan cyber dan meminimalkan kerusakan yang mungkin terjadi. Jadi tetap aman secara online itu nggak harus rumit ya. Dengan menggunakan alat kayak kata sandi yang kuat, ngaktifin autentifikasi 2 faktor dan menggunakan VPN, kamu itu dapat secara signifikan mengurangi resiko menjadi korban hacker. VPN kayak NordVPN, ExpressVPN, dan Surfshark itu menyediakan fitur keamanan yang sangat baik banget yang disesuaikan dengan berbagai kebutuhan ya. Yang mastiin bahwa data kamu itu tetap pribadi ya guys. Jadi kalau kamu itu ingin mulai dengan salah satu VPN yang telah kita bahas hari ini, kamu akan menemukan link untuk mereka di deskripsi di bawah. Ini adalah link afiliasi yang berarti kamu itu mendapatkan komisi kecil ketika kamu itu menggunakannya tanpa biaya tambahan buat kamu. Sebenarnya kamu itu akan mendapatkan harga terbaik dengan menggunakan link tersebut ya. Dan komisi ini sangat membantu mendukung channel ini dan mungkinin kami untuk terus bikin konten gratis kayak gini. Jadi kalau kamu itu menggunakan link tersebut, kami akan berterima kasih sebelumnya. Kalau kamu itu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu gak ketinggalan video lainnya guys. Di channel ini kami itu ngebahas segala hal mulai dari VPN dan keamanan cyber hingga cara tetap aman secara online dalam perbandingan produk yang mendetail. Jadi pastikan buat subscribe ya guys. Selain itu, terima kasih banyak udah nonton dan kami akan ketemu kamu di video berikutnya.